Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Bangkitnya Ilmu Wangsa Astra Dharma. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Project Zero dengan username @candawarma_853. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediain di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Dengan Kiai Tridharma, Ajian Suryokanta, aku menyerang para dedemit itu dengan membabi buta. Api biru sudah bertebaran di mana-mana. Desa itu sudah seperti lautan api biru. Tak butuh waktu lama, kami bisa menghabisi sebagian demit kroco yang ada di desa. Kami menyerahkan sebagian demit kepada orang-orang balakrama lainnya, sedangkan kami bertiga segera bergegas menuju tempat pementasan. Di tempat pementasan terlihat ada beberapa demit wanita dengan energi yang lebih besar dibandingkan demit-demit kroco yang kami lawan tadi. Di situ juga ada Aisani, Nyai Durgandini, dan satu lagi yang kukenali sebagai Lupit. Sudahlah, lepaskan saja gadis itu dan segera pergi, ujar Slenteng yang nampak sedikit terengah karena habis bertarung dengan Nyai Durgandini. Hihihi, kau ingin aku menyerahkan harta karun ini? Gadis ini dan ilmunya sudah menjadi milikku, balas Nyai Durgandini yang nampak masih anggun walaupun telah bertarung. Aku beruntung sekali karena menemukan keturunan Wangsa Astra Dharma saat ia sedang membangkitkan ilmu kinasihnya. Ilmu pengasihan terdahsyat yang sudah hilang karena ulah pendahulunya, lanjut Nyi Durgandini. Maka dari itu kau mau sang maharaja diraja murka, ancam Lupit. Aku tidak takut dengan tua bangka itu. Dengan ilmu kinasih dari bocah ini dan kidung pembuka alam gaib, aku bisa memanggil pasukan demit yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perbincangan mereka, kini kami sudah sampai di tempat pementasan. Aku langsung turun dari punggung Kiai Tridharma dan langsung berlari ke samping Paman Lupit. Paman Lupit, kenapa Paman ada di sini? Tanyaku seketika sampai di sampingnya. Oh, kau baik-baik saja, Nger, kata Lupit. Aku menjawabnya dengan anggukan. Rahendra juga ada di sini toh. Lupit melihat Rahendra. Iya Paman, balas Rahendra. Terus yang ini siapa? Tanya Lupit dengan menepuk pundak Janu. Saya Janu, Kang. Tiba-tiba Nyai Durgandini tertawa kencang. Suaranya sampai membuat telingaku berdengung. Nampaknya pendekar-pendekar bau kencur ini juga ingin dimusnahkan, kata Nyai Durgandini dengan mulut yang menyeringai sangat lebar. Binasakan mereka, teriak Nyai Durgandini. Dia memerintahkan para gandek di sampingnya untuk menyerang kami. 4 demit perempuan itu pun berlari ke arah kami untuk menyerang. Kalian urus demit ronggeng gila itu. Aku akan menghadapi 4 demit ini. Dan hati-hati, dia sangat kuat, kata Lupit dengan bergegas maju untuk menghadapi 4 demit perempuan yang melaju ke arah kami. Biarkan aku dan Janu yang menghadapi demit itu. Kang Mas, cepat selamatkan Kak Aisani, ucap Rahendra sembari menepuk pundak Janu mengisyaratkan agar ia setuju. Iya, tapi kembalikan dulu permata milikku, gerutu Janu yang masih jengkel kepadaku karena merampas permatanya yang sebenarnya permata itu adalah milikku. Kulemparkan permata itu ke Janu dan mereka langsung melesat ke arah Nyai Durgandini. Mereka kini sudah sibuk dengan pertarungannya masing-masing. Melihat sudah tidak ada lagi demit di sekitar Aisani, aku bergegas menghampirinya. Ia tampak duduk bersimpuh, tubuhnya mematung, namun air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ai, sadar Ai, ucapku sembari menggoyang-goyangkan tubuhnya, berusaha mengembalikan kesadarannya. Namun usahaku terlihat sia-sia. Aisani masih tetap mematung dengan tatapan sedihnya. Kutekan kening Aisani dengan jempolku. Lalu kubacakan ajian penerang hati untuk membersihkan hati Aisani.
Perlahan cahaya berwarna kuning masuk ke dalam tubuh Aisani dari jempolku, dan tak lama tubuh Aisani mulai melemas. Aku pun dengan sigap langsung menahan tubuhnya di pangkuanku. Aisani yang sudah sadar menatapku dengan tatapan pilu. Dari tatapannya itu tergambar jelas bahwa ia sangat menderita. Tetapi tiba-tiba ia memalingkan wajahnya, seakan malu bertemu denganku. "Sudahlah Ai, aku sudah tahu semuanya. Aku akan membawamu pulang dan kita akan menikah. Iya, kita akan menikah. Aku berjanji," ucapku dengan lirih untuk menenangkan Aisani. Tidak ada jawaban apapun dari Aisani, hanya saja tanganku yang menahan kepala Aisani terasa basah. Terdengar lirih, namun aku yakin bahwa Aisani sekarang sedang menangis. Kuusap-usap kepalanya sembari ikut meneteskan air mata. Tapi suasana haru itu harus diakhiri, karena aku melihat Janu sudah terkapar bersimbah darah, dan dengan terengah-engah Rahendra sedang memasang kuda-kudanya. Namun dengan darah yang sudah mengucur dari kepala sampai menutupi mukanya. "Ai, tetaplah di sini," kataku setelah membenarkan posisi duduk Aisani. Kubuat lingkaran di sekeliling Aisani sebagai pagar gaib agar dia tetap aman. Setelah selesai, aku bergegas menuju kedua orang itu. Sambil berlari, aku merapal ajian Suryakanta, bersiap untuk melawan Demitni Durgandini, serta untuk menyembuhkan Rahendra dan Janu. Tanganku sudah diselimuti api-api biru, dan di dua telapak tanganku sudah ada 2 bola api biru yang membara. Ketika sudah dekat, segera kulempar 2 bola api biru itu ke arah Rahendra dan Janu. Bola api itu membakar 2 orang itu, dan seketika luka-luka mereka menjadi sembuh. Janu yang tadinya terkapar pun sudah mulai bangkit. "Sini kau nenek peot," teriakku untuk memprovokasi Nyai Durgandini, yang padahal wajah Nyai Durgandini sekarang sebenarnya terlihat amat cantik. "Hihihi, bocah tengik," kata Nyai Durgandini dengan gerakan tari yang terlihat sangat indah namun terasa sangat kuat di setiap gerakannya. Ia dengan cepat-cepat melesat ke belakangku. "Awas Kang Mas," teriak Rahendra memperingatiku. Bluk, suara kaki Nyai Durgandini yang menghantam punggungku. Aku terkena tendangan yang sangat kuat hingga aku terpental cukup jauh. Dan belum sempat tubuhku menyentuh tanah, Nyai Durgandini sudah melesat lagi ke arahku. Ia menendang perutku dengan lebih keras. Tubuhku terpental lagi menjauh dari area pertarungan. "Jang, kalian tahan dulu demi Trongging itu. Aku akan menyelamatkan Abimana," teriak Lupit yang sudah selesai dengan pertarungannya. Ia berhasil membunuh 4 gandek pengikut Nyai Durgandini. Kepala mereka sudah terpisah dari tubuhnya masing-masing. "Aku tidak bisa menahannya terlalu lama paman," balas Rahendra. Sedangkan Janu hanya bisa menelan ludah karena mengetahui kalau dia harus berhadapan lagi dengan demit yang sangat kuat itu. "Tahan semampu kalian, Paman Selenteng juga seharusnya sebentar lagi sampai," teriak Lupit yang semakin menjauh. Di saat Lupit sedang berlari menjauh, Nyai Durgandini terlihat sangat murka setelah mengetahui para gandeknya sudah binasa. Dia mulai menari lagi, bersiap mengejar Lupit. Rahendra yang tahu kalau Nyai Durgandini akan mengejar Lupit, tanpa pikir panjang, ia langsung menghadang Nyai Durgandini tepat di depannya. "Menyingkir kau bocah," ucap Nyai Durgandini dengan suara yang parau. "Langkahi dulu mayatku," balas Rahendra. Rahendra langsung menyerang demit itu dengan segenap kemampuannya, lalu disusul Janu yang sudah menunggangi Kiai Tridharma. Tak berapa lama setelah Lupit berlari mengejar Abimana, ia melihat Abimana sudah terkapar lemas dengan darah yang sudah mengalir dari mulutnya. Lupit langsung menghampiri Abimana dan langsung memaksanya untuk duduk. "Pelan-pelan paman," ringkih Abimana. "Tidak usah manja," kata Lupit. Lupit meneteskan kedua telapak tangannya di punggung Abimana. Lupit sedang menyalurkan energinya untuk memulihkan Abimana. "Apa paman tahu siapa demit itu?" tanya Abimana di tengah proses penyembuhannya. "Maksudmu Nyai Durgandini?"
kata Lupit balik bertanya. "Iya," balas Abimana. "Yah, paman pernah bertarung dengannya beberapa kali," kata Lupit. Lupit mulai bercerita tentang asal-muasal sosok demit Nyai Durgandini. Dahulu kala pada masa kerajaan Kutai Martadipura, hiduplah seorang gadis yang sebatang kara. Wajahnya sangat cantik dan sifatnya juga tidak kalah cantik dengan wajahnya. Kecantikan gadis ini membuat para lelaki yang melihatnya langsung terpesona dan timbul rasa ingin memilikinya. Sehingga banyak sekali laki-laki yang memperebutkan gadis ini, dan sudah banyak nyawa yang melayang karena bertarung memperebutkan kecantikan yang fana itu. Para pemuda di desanya juga tak luput menjadi korban dari paras cantik gadis itu. Para penduduk desanya pun sudah menjauhi si gadis. Hingga pada puncaknya, 2 orang pangeran kakak beradik datang ke desa itu karena penasaran dengan kecantikan sang gadis. Setelah mereka berdua bertemu dengan sang gadis, hati kedua pemuda itu langsung terpikat kepada kecantikan si gadis. Dan di dalam hati keduanya mereka ingin mempersunting gadis itu. "Andini, maukah engkau menjadi permaisuriku?" ucap si adik. Gadis yang tengah duduk bersimpuh di depan kedua pangeran itu hanya terdiam dengan muka datarnya. "Hahaha, sepertinya dia tidak mau denganmu, wahai adikku," kata sang kakak. "Lebih baik kau denganku saja, kau akan kujadikan ratu saat aku mewarisi tahta," lanjutnya. Mendengar lamarannya diremehkan sang kakak, si adik menjadi sangat marah. Terlihat dari tangannya yang mengepal seolah ingin menghajar kakaknya. "Tapi aku sudah terlebih dahulu mengajukan lamaran padanya, Kang Mas," bentak si adik. "Dia tidak akan mau denganmu yang bukan pewaris tahta," balas sang kakak dengan nada meremehkan. "Apa maksudmu?" Si adik berdiri dari kursinya dan langsung mencekik leher sang kakak. "Kau sudah berani denganku, ha?" Sang kakak yang tidak kalah kuatnya juga ikut mencengkram leher si adik. Namun para pengawal yang melihat kejadian itu hanya diam ketakutan, tidak berani melerai. "Ampun Kanjeng, sudahi pertengkaran ini. Saya cuma gadis dari kaum jelata, tidak akan pantas untuk Kanjeng berdua." Gadis itu bersujud memohon ampun agar tidak terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. "Baiklah, aku akan pergi." Sang kakak pergi membawa seluruh pengawalnya, meninggalkan gadis itu dan adiknya dengan rasa marah. "Maaf Kanjeng, sebaiknya Kanjeng juga ikut pergi. Ini sudah mau surup, tidak baik seorang pujangga terus berduaan dengan seorang gadis," kata si gadis dengan suara yang lembut, setelah sang pangeran pertama sudah tidak terlihat dari pandangannya. "Ah iya, tapi tolong pikirkan lamaranku. Aku memang tidak akan mewarisi tahta, tapi aku sangat tulus mencintaimu Dinda," kata pangeran kedua lalu beranjak pergi. Hampir saja. Jika tadi mereka bertengkar di rumahku, bisa-bisa kepalaku dipenggal oleh Kanjeng Gusti. Gadis itu sangat lega karena kedua pangeran itu tidak jadi bertengkar. Namun yang gadis itu tidak tahu adalah ini merupakan awal dari kehancuran hidupnya. Beberapa hari telah berlalu, namun kedua pangeran itu masih saja berseteru memperebutkan Andini, si gadis berparas sangat cantik. "Kang Mas jangan bermimpi untuk mempersunting Andini sebelum melangkahi mayatku," kata si adik yang sudah bersiap dengan keris di tangannya. "Kau pikir aku takut dengan ilmumu yang cetek itu, ha?" balas sang kakak yang ikut mencabut keris dari sarungnya. Pertarungan antara dua pendekar yang sama saktinya pun tak terhindarkan. Pagi, siang, hingga malam pertarungan itu terus berlanjut. Desa yang ditempati Andini pun porak-poranda akibat pertarungan dua pendekar sakti itu. Dan setelah pertarungan yang cukup lama, para pangeran itu sudah terkapar terbaring tak bernyawa. Mereka lalu dibawa pulang kembali ke kerajaan oleh para prajurit. Para warga yang tadinya mengungsi sudah mulai kembali ke desa, dan Andini juga ikut pulang kembali ke rumahnya. Di malam sekembalinya Andini, ia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk beristirahat.
Tapi istirahatnya harus terganggu oleh suara-suara bising dari arah luar rumah. "Pergi kau dari sini. Mati saja kau jalang sialan. Pergi dari desa ini." Andini terperanjat. Ia bangun dari tempat tidurnya dan bergegas untuk keluar rumah. Saat ia membuka pintu, sudah terlihat banyak sekali warga yang sudah berkerumun di depan rumahnya. Mereka membawa obor dan senjata-senjata tajam seperti golok, arit, dan senjata tajam lainnya. "Ada apa ini?" tanya Andini dengan lemah lembut kepada para warga. "Pergi kau dari sini. Kau adalah pembawa sial untuk desa ini, jadi cepat pergi dari sini." "Kenapa aku harus pergi dari sini? Aku tidak pernah berbuat salah." "Kau tidak berbuat salah. Lihatlah rumah-rumah kami yang sudah roboh. Kau pikir itu salah siapa, ha? Anakku juga mati karenamu. Pergi kau wanita jalang," kata salah satu ibu yang anaknya mati karena memperebutkan Andini. Andini hanya bisa terdiam dan menangis sesenggukan. Ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun, dan kematian para laki-laki itu bukanlah salahnya. Mereka mati karena nafsu mereka sendiri. Setelah lama terdiam, akhirnya Andini berbicara dengan suara lirih. "Jika aku harus pergi, aku pergi kemana? Hanya rumah inilah satu-satunya peninggalan kedua orang tuaku. Kami tidak peduli. Kau harus pergi dari sini, atau kami yang akan menyeretmu." Andini berlari masuk rumah dan mengunci seluruh pintu dan jendelanya rapat-rapat. Tak butuh waktu lama, pintu itu dapat mereka buka dengan mudah. Beberapa bapak-bapak menerobos masuk untuk menyeret Andini. "Andini, cepat pergi!" teriak seorang bapak-bapak ketika melihat Andini sedang meringkuk di sudut dapur. Orang itu mendekati Andini untuk menyeretnya keluar dengan paksa, namun tiba-tiba ia dihadang temannya. "Tunggu dulu, Mas. Bagaimana kalau kita nikmati dulu tubuhnya yang indah itu?" ucap orang itu dengan ekspresi penuh nafsu. Orang-orang itu mulai saling melihat. "Ayo." Mereka mulai membuka pakaian yang tengah mereka kenakan. Dengan penuh nafsu, mereka mulai mendekati Andini. "Tolong, jangan!" teriak Andini yang ketakutan. Mereka mulai memegangi tangan dan kaki Andini dan mulai menelanjanginya. Andini sudah berusaha keras memberontak, namun tenaganya tidak sebanding dengan tenaga para bapak-bapak itu. Andini hanya bisa menjerit-jerit berharap ada pertolongan. Andini kini sudah sepenuhnya telanjang bulat dengan posisi mengangkang, dan hampir saja rudal salah satu bapak itu masuk ke lubang suci Andini. Tiba-tiba ada teriakan yang berhasil menghentikan tindakan bejat itu. "Bapak!" Beberapa ibu-ibu masuk dan langsung memukuli suami-suami mereka yang terpergok akan melakukan tindakan bejat. Andini kembali meringkuk menutupi tubuhnya yang tidak memakai apapun. "Dasar kau wanita jalang," ucap salah satu ibu-ibu. Ia menjambak rambut Andini yang panjang, lalu menyeretnya seperti binatang. Andini diusir keluar dari rumahnya dengan telanjang bulat. Rumah Andini dibakar dan Andini yang sudah kehilangan rumahnya berjalan pergi dengan menahan rasa malu. Andini berjalan gontai, tak tentu arah. Ia hanya mengikuti arah kakinya melangkah. Tanpa sadar, ia memasuki hutan belantara. 1 hari, 2 hari, ia terus saja berjalan tanpa rasa lelah atau lapar. Tubuhnya yang dulunya indah, kini sudah terlihat kerempeng dan kotor. Setelah beberapa hari berjalan, ia dihentikan oleh seorang nenek tua berambut putih. Nenek itu mengajak Andini ke sebuah gua tempat ia tinggal, dan si nenek merawat Andini yang ternyata sudah kehilangan kewarasannya. Beberapa tahun sudah berlalu. Andini telah sembuh dan menjadi pendekar wanita yang hebat. Si nenek telah menurunkan ilmunya kepada Andini, ilmu seni bela diri yang dipadukan dengan tarian yang indah. "Nduk, aku telah menurunkan semua ilmu yang aku miliki kepadamu. Sebaiknya kau pergi untuk membalaskan dendamu," kata nenek tua itu dengan senyum yang menakutkan. "Baik guru, aku berjanji akan mengembalikan rasa sakit dan rasa malu yang aku terima. Akan kubantai semua," balas Andini ikut menyeringai.
Andini pergi menuju desanya, tempat yang telah memberikan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ketika ia sampai, terlihat rumah-rumah yang dulunya hancur, porak-poranda, kini sudah dibangun kembali. Namun terlihat ada satu rumah yang sudah hancur, menjadi arang dibiarkan terbengkalai, sampai tertutupi oleh rumput-rumput liar. Ya, rumah itu adalah rumah tempat tinggal Andini yang dulu. Melihat rumah peninggalan orang tuanya sudah hancur tak bersisa, hatinya terasa teriris-iris. Pada malamnya terlihat seorang perempuan cantik tengah menari di depan rumah yang terbengkalai. Para warga yang penasaran mulai berbondong-bondong datang untuk melihat tarian perempuan itu. Mereka yang melihat sangat terkesima dengan tarian yang sangat indah. Para pria bahkan sampai tak berkedip dibuatnya. Perempuan itu ialah Andini. Tarian yang ia tarikan bukanlah tarian biasa. Tarian itu bisa membuat orang-orang yang melihatnya langsung terhipnotis. Melihat semua orang-orang yang datang sudah terhipnotis, sambil menari Andini mulai bergerak, mendekati seorang pemuda yang tengah melongo melihatnya. Andini mencabut tusuk konde yang dipakainya, lalu menancapkannya tepat di kepala pemuda itu sampai menembus kepalanya. Para warga yang menyaksikan kejadian itu sangat syok. Mereka berusaha kabur, namun seluruh tubuh mereka seakan tidak bisa digerakkan sama sekali. Tubuh mereka seperti menjadi patung. Andini mulai membantai satu persatu para warga, sedangkan warga yang masih hidup hanya bisa gemetar ketakutan menyaksikan kekejaman Andini ketika membantai para warga. Suara-suara hewan malam yang menenangkan kini berubah menjadi jeritan-jeritan kematian. Malam itu tidak ada satu warga pun yang selamat dari amukan Andini. Jelas Lupit yang masih menyalurkan energinya ke Abimana. Kerajaan Kutai Martadipura, bukankah itu sudah sangat lama, dan kenapa ia sekarang menjadi demit paman? Dia telah melakukan tapa brata seperti yang pernah dilakukan oleh Sang Hyang Nurcahya. Jadi tubuhnya menjadi berwujud rohani. Dia sudah tergila-gila dengan kekuatan, sehingga melakukan itu agar dapat hidup abadi. Sial, pantas saja dia bisa sekuat itu. Lalu apa kita bisa mengalahkannya, paman? Entahlah, ucap Lupit dengan pasrah. Akan tetapi, kenapa Nyai Nurgandini seperti suka sekali kepada Aisani, paman? Apakah ada sesuatu yang Aisani miliki sehingga demit itu seolah enggan melepaskannya? Untuk masalah Aisani, sepertinya kau harus bertanya kepada abahmu. Mendapat jawaban yang kurang memuaskan, Abimana hanya mengernyitkan dahi tanpa berani bertanya lebih lanjut. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Cerita ini belum selesai, masih akan berlanjut di next video. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.